Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa Sayyid Ahmad Marzuki, sebagai masyayikh جميع المشايخ المعهد أهل السنة وجميع طالبات الجامعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sekarang akan dibaca mana? Wa minhum apa? Man? Ghairus salimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa minhum, dan ialah sebagian dari ini, kembali ke mana? Al-marinah, orang-orang yang berjalan di atas sirat. Minhum ila termasuk dari al-marin. Ghairus salimi, adapun orang yang tidak selamat. Kita kembali pembahasan minggu yang lalu bahwa orang yang melalui atau yang berjalan di atas sirat itu ada dua, dibagi dua. Ada yang selamat sebab amalnya, sebab perbuatannya atau amalnya selama di dunia. Ada yang tidak selamat. Siapa orang yang tidak selamat? Wahum, adapun ghairus salim, mutafawituna aidun biqadril jaraimi. Mutafawituna ialah tidak sama, aidun pula biqadril jaraimi, dengan kadar dosanya. Ketidakselamatannya itu juga tidak sama. Yang salim juga katanya juga tidak sama sesuai dengan amal yang dilakukan ketika dunia. Yang tidak selamat juga begitu, sesuai dosa yang dilakukan. Summa minhum man yakhludu finnari kal kuffari. Summa minhum, kemudian minhum ialah sebagian dari ghairus salim. Sebagian ialah sebagian dari ghairus salim, orang yang tidak selamat. Man, adapun orang yakhludu yang kekal siapa man, yakhludu yang kekal siapa man, kekal finnari di dalam neraka, kal kuffari seperti orang-orang kafir. Ada yang kekal, di antaranya ada yang kekal. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir. Faminhum, dan ialah sebagian dari ghairus salim, man, adapun orang yakhludu yang keluar siapa man, man, adapun orang yakhruju yang keluar siapa man, minha dari neraka, minha dari neraka, ba'da muddatin setelah masa, ba'da muddatin setelah masa, alama sesuai, ala hasabima sesuai dengan penghitungan sesuatu, atas penghitungan sesuatu sa'ah yang berkehendak Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Ada juga orang yang keluar dari neraka setelah melalui sirat, kan tak beruntung kan, berarti jatuh ke neraka. Cuman ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal ini kemudian diangkat dari neraka, cuman tergantung Allah berapa lamanya. Masya Allah, tergantung Allah. Mahum, adapun mereka orang yang keluar, cuman ditentukan oleh Allah kapan keluarnya. Usatul mu'minah ialah orang-orang mukmin yang durhaka. Usatul mu'minah ialah orang-orang mukmin yang durhaka. Jadi orang-orang mukmin tapi sering melakukan maksiat. Mukmin kalau dipertanyakan
dia mukmin tapi bermaksiat, sering bermaksiat, maka kelak pasti masuk ke neraka, cuman akan diangkat dari neraka. Kan ada kan orang mukmin tapi musyrik, ada mukmin yang bermaksiat. Orang mukmin yang bermaksiat ya mungkin ya kita ini yang setiap harinya tak lepas dari kemaksiatan. Ada yang mukmin tapi musyrik. Tapi musyrik di sini adalah musyrik yang khafi, seperti kita menyekutukan Allah dengan benda-benda di sekitar kita. Menganggap bahwa yang mengenyangkan itu adalah nasi, itu musyrikannya. Kita menganggap bahwa yang membuat terbakar itu adalah api, misalnya gitu kan ya. Itu musyrik, menyekutukan Allah. Padahal tak seperti itu. Tak boleh kemudian menganggap sesuatu itu bisa memberikan akibat. Tak boleh. Kecuali kamu menyandarkan hal itu dari Allah. Jadi dia bisa membakar karena Allah. Kalau seperti itu tak masalah. Tapi kalau menganggap bahwa api itu yang membakar, kamu musyrik khafi. Tak boleh. Misalnya kamu menganggap bahwa karena kamu bekerja, pekerjaan itulah yang memberimu rezeki, yang memberimu uang. Keliru, musyrik. Nah, seperti itu tak boleh. Kecuali kamu menganggap bahwa karena aku berikhtiar, nanti Allah akan beriku rezeki. Itu baru benar. Orang-orang mukmin yang bermaksiat kelak pasti dia masuk ke neraka. Tapi diangkat dari neraka bisyafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan atau sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ghairihi atau selainnya Nabi Muhammad minal akhyari dari orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahasanya mungkin analoginya seperti ini teman-teman. Kalau baju kotor ya kan, pasti masuk ke mesin cuci dulu ya kan, tak mungkin langsung diletakkan ke lemari ya kan. Kalau baju sudah digunakan seharian misalnya kemana pasti kotor kan, tak mungkin kemudian kamu letakkan lagi ke lemari, tak mungkin kan. Perlu dicuci dulu, sekalipun nanti setelah dicuci diangkat, dijemur dulu, setelah jemur nanti baru diproses, diletakkan di lemari. Seperti itu juga dengan manusia. Manusia ini kan tubuhnya sudah digunakan, selama hidupnya itu digunakan di dunia, pasti kotor, melakukan kejelekan, dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, maka perlu dicuci dulu ke neraka. Ada malaikat yang memukul pakai palu lah, inilah, disiksa pokoknya. Dicuci dulu di api neraka, setelah bersih, maka diangkat menggunakan syafaatnya Nabi Muhammad dan diletakkan di surga. Amin. Ada doa kita masuk surga nang. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala asy-syafa'ata wa takhfif 'alaina bimannihi wa karamihi. Nas'aluh memohon, meminta siapa kami Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, memohon asy-syafa'atah kepada syafaat, wa takhfifah dan keringanan. Asy-syafa'atah kepada syafaat, wa takhfifah dan keringanan, alaina atas kami, wa takhfifah dan keringanan alaina atas kami, bimannihi dengan anugerahnya Allah, bimannihi dengan anugerahnya Allah, wa karamihi dan karamahnya Allah, wa karamihi dan kemuliaannya Allah. Amin amin. Amin ini isim fi'il yang bermakna istajib. Amin ya kan. Ini kan kayak isim tapi fi'il ya kan. Kenapa jadi dikatakan isim? Isim karena tidak ada tanda-tanda fi'il. Tapi bermakna istajib, bermakna fi'il amar. Istajib, terimalah doa kami. Ini disebut isim fi'il. Disebut isim karena dia tak bisa menerima fi'il. Disebut fi'il ya kan karena dia bermakna fi'il amar. Amin. Wa'lam dan ketahuilah annah likulli rasulin haudon tashrabuh minhu ummatuhu. Anna likulli rasulin, sesungguhnya ialah setiap rasul, sesungguhnya ialah bagi setiap rasul haudon adapun telaga, haudon adapun telaga, tashrabuh yang meminum minhu dari haudun dari telaga, ummatuhu siapa umatnya rasul. Setiap rasul itu memiliki telaga yang akan diminum oleh umatnya. Nabi Muhammad memiliki telaga yang hanya diminum oleh umatnya Nabi Muhammad. Begitupun dengan nabi-nabi yang lain, itu memiliki telaga masing-masing. Wa'adumuha haudu sayyidina Muhammad, wa'adumuha adapun paling agungnya
telaga. Adapun paling agungnya telaga Haudu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ialah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling agung adalah telaganya Nabi Muhammad. Wa anna man syarabah minhu syurbatan la yawmau abadan saqanallahu minhu. Wa anna man, dan sungguhnya orang syaraba yang meminum siapa man minhu dari telaga, barang siapa yang meminum telaga Nabi Muhammad, syurbatan dengan satu tegukan, dengan satu minuman, la yalma'u abadan, ialah tidak akan dahaga siapa man, ialah tidak akan pernah dahaga siapa man abadan selamanya. Sekali tegukan dari sungai Nabi Muhammad itu membuat kita tak akan pernah dahaga selamanya, abadan. Sakona, semoga menyiramina kepada kita Allahu, siapa Allah, minhu, dari telaganya Nabi Muhammad. Semoga kita diberi minuman surga atau telaganya Nabi Muhammad. Makanya anak saya itu diberi nama Askini Nahran Janani. Askini itu apa artinya? Nggak tahu artinya. Oh, nanti disuruh nggak tahu. Aski apa? Berilah aku minuman. Aski, berilah aku minuman. Askini ini kepada aku, kan? Aski Nahron kepada sungai, Janani itu surga. Maksudnya berilah aku minuman surgawi, minuman sungai surgawi. Nah, barang siapa minum sungai surgawi tidak akan dahaga selamanya. Berarti aski nanti tak akan dahaga. Amin. Wa amma tanawulu ahlil jannah. Biasa teman-teman kalau anak pertama kayak gitu, kayak senengnya gitu kan. Kata orang-orang, sampai kalau saya kan pas pulang ke Madura kemarin, anak saya tak boleh dibawa orang-orang selain keluarga saya. Tak boleh ada yang nyium kecuali keluarga saya. Saya jaga. Dibawa ke halaman bawah, kan rumah kan halaman atas sama halaman bawah. Mbak bawah anak saya itu ke bawah, lihat imtihan, lihat itu kan suara kan besar kan, nyaring kan. Saya jemput elok-elok goreng, diketawain. Mana kan antara? Gimana aja anak juga masa gak eman ya kan, pasti eman kalau anak, apalagi anak pertama. Soalnya dia ya sekali tidur ditaruh di depan, mbak itu berdiri di depan son yang besar, segini besarnya kan, berdiri di depannya, daki tangan anak rokok kan. Saya jemput langsung orang-orang di sekitar. Raja mana keputranan kira gitu. Bayi mata mana gitu. Celah anak. Pasti bilang gitu. Ini kalau yang bukan Madura gak ngerti. Apa gitu. Wa amma tanawulu ahlil jannati syarabah min fiha fa huwa litaladdudi la lil atshi. Wa amma tanawulu ahlil jannah, adapun memperolehnya ahli surga asyarabah kepada minum, adapun memperolehnya ahli surga asyarabah kepada minum fiha di dalam apa telaga. Kenapa ahli surga itu meminum telaga tersebut? Bahwa maka adapun tanawul litaraddudi ialah untuk kenikmatan, la lil atsyih, bukan karena haus. Orang surga kan ngapain juga masih minum telaganya Nabi Muhammad, gitu kan ya? Apa berarti masih haus? Kok masih minum? Enggak. Meminumnya ahli surga kepada telaganya Nabi Muhammad itu bukan karena haus, tapi karena ditaraddud. Di samping tak membuat tidak haus, tapi nikmatnya itu luar biasa katanya. Sehingga minumnya bukan karena mengobati haus, enggak, tapi untuk merasakan kenikmatan. Fa innahu, maka sungguhnya ahlul jannah, idza syarabu, apabila meminum siapa ahlul jannah, ahlul surga, fil jannati, di surga, apabila mereka meminum sungainya Nabi Muhammad atau telaganya Nabi Muhammad di surga, wajadu di kulli nafsin ladzatan. Wajadu, maka menemukan siapa mereka di kulli nafsin, kepada setiap jiwa, ladzatan, akan kelezatan.
akan menemukan sebuah kelezatan khilafama yang berbeda dengan sesuatu, yajidunahu minal akhirati. Yajidunah yang menemukan siapa mereka ahlul jannah, yang menemukan siapa ahlul jannahu kepada Allah minal akhirih dari yang lain. Ketika mereka merasakan sungai atau telaganya Nabi Muhammad di surga itu, mereka menemukan kelezatan yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Tak pernah. Saking nikmatnya. Ya iya, masa sungai di surga mau disamakan dengan surga yang ada di sini, ya kan? Dengan sungai yang ada di sini pasti tidak sama. Wakadzalika, dan begitu pula idza akalu, apabila memakan siapa ahlul jannah, memakan buah-buah atau makanan di surgawi, fayajiduna, maka menemukan siapa mereka ahlul jannah bikulli luqamatin, kepada setiap suapan, laddatan, menemukan laddatan kepada kelezatan, khilafama yang tidak sama dengan sesuatu, yajidunahu yang menemukan siapa mereka kepada ma minal ukhra, daripada yang lain. Ketika makan buah atau makan di surga, mereka menemukan sebuah kelezatan di setiap gigitnya itu tak pernah sama dengan yang lain katanya. Tak pernah mereka temukan sebelumnya, saking lezatnya. Kayak apa surga itu ya? Karena kan pilihan kita kan cuma dua, antara neraka dengan surga. Itu pilihan. Apakah kita mau ke surga, apa mau ke neraka? Ya, tergantung kita ketika ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat menanam, kelak di akhirat adalah tempat menanam dan memanen. Tambihun, ila sebuah peringatan fi dhabatin wa i'rabi ba'di kalimatil baiti, di dalam membatasi dan i'rabnya sebagian kalimat-kalimat bait. Batasan dan i'rabnya sebagian kalimat-kalimat bait. Batasannya apa saja, bait-bait itu batasannya apa, dan i'rabnya apa saja. Bait-bait yang ada, kalimat-kalimat yang ada pada bait tadi. Apa baitnya kemarin? Imanuna kan ya. Imanuna biyaumi akhirin, wajib itu semua itu akan diurai. Qauluhu, adapun perkataan nadim biyaumin, ada kata-kata biyaumin dalam kurung biyaumin di bait itu, bihadfit tanwini, dengan membuang tanwin. Biyaumi akhirin, kan pakai biyaumi, tidak ada min, gak ada tanwinnya. Bil wazni, karena wazan, ya karena harus mengikuti syair, hanya biyaumin. Qauluhu, adapun perkataan nadim akhirin, ada kata-kata lafal akhirin, sifatun lahu, sifatun ialah sifat, lahu bagi yaumun. Tapi di baitnya itu tidak ada tanwin, biyaumi akhirin, seolah-olah itu susun idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Yaumin mudhof, akhir mudhof ilaih. Padahal tidak seperti itu, seharusnya biyaumin akhirin, kayak itu seharusnya menjadi susunan sifat mausuf. Tapi karena wazan, karena durut, maka tak masalah, biyaumi akhirin. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim bihi, ada kata-kata bihi. Al-ba'uh, adapun ba bimakna fi, ialah bermakna fi. Bentuknya ba atau formatnya ba, tapi esensinya adalah fi, bermakna fi. Biyaumi akhirin, bihi bukan ya? Mana? Wa kullu ma kana bihi, fi bermakna fi. Ai fi dalikal yaumi, artinya di hari itu. Ai fi dalikal yaumi, artinya fi dalikal yaumi, di hari itu. Wa qalu, adapun perkataan nadim minal ajabi, dalam kurung minal ajabi, bayanun ialah penjelasan, lima terhadap sesuatu, wahwa adapun lima kepada ma gitu ya.
lima kepada ma. Wa kullu ma minal ajab, minnya itu min bayan dari ma, kullu ma. Wa huwa adapun lafaz al ajab bi fathil aini ialah dengan fathah ainnya, ajab. Wa jimih dan jim, fathah jim, ajab. Wa huwa adapun ajab qiyasu masdari ajibah ialah kiasnya masdar lafaz ajibah. Kiasnya masdarnya lafaz ajibah al-lazimih yang lazim. Maksudnya lazim itu ya bukan muta'addi, kan fi'il itu kan dibagi dua, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Ajib ini yang berbentuk lazim, bukan muta'addi. Bikasri ainil fi'li, dengan kasrah ain fi'ilnya, ajib, bukan ajab tapi ajib. Min babi ta'ibah, dari lafaz, dari babnya lafaz ta'ibah. Yuqalu dikatakan ajibatuh minasyai'ih ajaban. Ajibatuh kagum siapa aku minasyai'ih dari suatu ajaban dengan benar-benar kagum. Ini ajibatuh fi'ilnya itu menggunakan aji pakai kasril aini. Masdarnya menggunakan fathil aini. Kalau ajib itu fi'il madi, kalau ajab itu isim masdar. Saya ulangi, ajib itu fi'il madi, ajab itu masdarnya. Ajaban. Ajibaya, jibu ajaban, kayak gitu. Qala berkata Ibnu Malik, siapa Ibnu Malik fil khulasatih, dalam khulasah. Yang maksudnya alfiyah itu, alfiyah Ibnu Malik. Perkataannya wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafaruhin wa kajawan wa kasyalal. Ini sudah diterangkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam alfiyahnya. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafaruhin wa kajawan wa kasyalal. Apa maksudnya bait ini? Ayyaji'u artinya datang. Ayyaji'u artinya datang, masdaru fa'ilah. Apa masdarnya lafaz fa'ilah? Apa masdarnya lafaz fa'ilah? Maksurul aini atau maksuril aini yang dibaca kasroh ainnya, fa'i. Idza kana, apabila ada apa fa'ilah, bila ada apa fa'ilah laziman ialah lazim ala fa'alah, atas wazan fa'alah. Datang ala fa'alah, atas wazan fa'alah. Bi fathil fa'ih, dengan fathah fa'nya, wal ainih, dan ainnya, kiasan karena kiasi. Jadi kalau wazan fa'ilah, kata Ibnu Malik, kalau wazan fa'ilah, fi'ilnya itu berbentuk fa'ilah, maka masdarnya adalah fa'alah. Sawaun, tapi dengan catatan idza kana laziman, kalau fi'il tersebut adalah fi'il lazim, artinya tak butuh maf'ul. Kalau butuh maf'ul, bukan fa'ala nanti masdarnya. Sawaun ila, sama saja, kana ada apa fi'il sahihan ialah sahih, maksudnya fi'il sahih terbebas dari huruf illat, au mu'tallan atau mu'tal, maksudnya tak terbebas dari huruf illat. Au mudha'afan atau mudha'af. Apa mudha'af? Ada huruf yang sama. Kalau sahih adalah fi'il yang terbebas dari huruf illat, mu'tal itu adalah fi'il yang tak selamat dari huruf illat. Kalau mudha'af ada huruf yang sama. Baik sahih, mu'tal ataupun mudha'af, selama fi'il itu mengikuti wazan fa'ilah, maka wajarnya itu adalah fa'alah. Yang penting itu berbentuk lazim. Contohnya seperti apa? Nahu farihah farohan. Seperti lafaz ialah farihah farohan. Farihah itu fi'il madi, masdarnya farohan. Wajawi wajawan. Nah seperti lafaz jawi dan jawan. Jawi fi'il madi, jawan itu masdarnya. Syarilah salalan. Syarilah itu fi'il madi, salalan itu masdarnya. Wa makna jawan
Adapun maknanya lafadz jawan ai hurikoh artinya dibakar. Siapa suatu, terserah apa saja. Karena ini menjelaskan lafadz jawannya itu. Min iskin dari kerinduan, au haznin atau kesedihan. Terbakar kerinduan atau terbakar kesedihan. Misalnya kamu mengatakan Jawa itu, misalnya kayak gitu kan ya. Aku rindu sama kamu. Rindunya itu sudah terbakar, meluap-luap. Atau bisa bermakna sedih, saking sedihnya sampai galau. Al-faslus sadis, adapun fasal yang ke-6 fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ke-6 ini menjelaskan Nabi Muhammad. Khotimatun fi dzikri baqil wajibih mimma ala mukallafin min wajibih. Khotimatun, adapun ini khotimatun ialah khotimah, ai hadhihi khotimatun. Sama dengan fasdun, ai hadza fasdun. Ini khotimatun, ai hadhihi khotimatun. Fi dzikri baqil wajibih, di dalam menjelaskan perkara-perkara. Fi dzikri baqil wajibih, di dalam menjelaskan sisa-sisa perkara yang wajib. Di depan kan sudah dijelaskan perkara-perkara yang wajib. Sekarang sisa-sisanya ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Perkara wajib lainnya yang belum dijelaskan. Mimma, kenapa kok disebutkan? Mimma karena sesuatu. Mimnya bermakna taklil atau bermakna lam. Mimma karena sesuatu ala mukallafin atas orang mukallaf. Min wajibin ialah termasuk dari perkara yang wajib. Min wajibin ialah termasuk dari perkara yang wajib. Jadi mimma ini minnya bermakna lam, bermakna taklil. Ala ini ta'alluqnya kepada wajibin, wajib ala mukallafin. Min wajibin ini minnya min zaidah sekaligus menjadi khobar. Mubtada'nya dibuang. Jumlah dari mubtada' dan khobar min wajibin itu menjadi silah dari ma. Ya, paham ya? Paham. Ya, basilah. Ma kan ma isi mausul kan? Betul silah. Mana silahnya? Harus jumlah atau jumlah atau siful jumlah. Apa jumlah yang menjadi silah dari ma? Min wajibin. Karena min wajibin itu susunan mubtada dan khabar. Mubtada dibuang. Ai hadhihi khatimatun. Artinya hadi adapun ini khatimatun ialah penutup khatimah. Nas'alullah husnaha. Nas'aluh memohon siapa kami Allah kepada Allah husnaha kepada husnul khotimah, kepada husnul khotimah. Dengan adanya ini kami mohon supaya husnul khotimah, happy ending. Fal khotimah tu maka adapun khotimah, ia adapun khotimah ma'ira satu tuzkaruh yang disebutkan apa amma. Tuzkaruh yang disebutkan apa amma lifadati ma untuk menjelaskan sesuatu. Lifadati ma untuk menjelaskan sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan apa ma bil maksudih dengan isi atau dengan tujuan, dengan isi. Adalah sesuatu yang disebutkan untuk menjelaskan kaitannya dengan isi. Misalnya ini pokok yang dibahas, ada khotimah. Khotimah ini menjelaskan yang satu yang berkaitan dengan isi pokok yang kita bahas. Wa kana dzalika ta'alluquh, dan ada dzalika ta'alluquh apa kaitan tadi, kaitannya khotimah dengan isi pembahasan kita. Ta'alluqul lahiki ialah kaitannya sesuatu yang awal bisa sesuatu yang akhir bisa bikih dengan sesuatu yang di awal. Nahik itu yang di akhir, sabik itu yang di awal. Khotimah ini adalah sesuatu yang memiliki relevansi dengan isi yang kita bahas. Hanya saja akan tetapi relevansi antara khotimah dengan pokok yang kita bahas atau materi yang kita bahas adalah kaitan antara yang di belakang dengan yang di depan. Berarti isinya itu ada di belakang, ada di depan. Khotimah ini ada di belakang, namanya juga khotimah. Ait ta'alluquh min haitsu
Ziyadatut tawdi'ih wa takmilih. Artinya at-ta'alluqu adapun ta'alluq kaitan khotimah dengan maksud min haitsu ziyadatut tawdi'ih ialah dari segi atau dari sisi menambah penjelasan. Ziyadatut tawdi'ih menambah penjelasan wa takmilih dan menyempurnakan untuk lebih jelas, untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak dan memberikan penyempurna. Wa kadzalika al-muqaddimatu dan ialah begitu pula al-muqaddimatu adapun muqaddimah, ada khotimah, ada muqaddimah. Fungsinya juga seperti itu. Ada kaitannya dengan maksud. Lakin akan tetapi karena dari kata ta'alluqu, ada dari kata ta'alluqu relevansi tadi atau hubungannya tadi, hubungan antara muqaddimah dengan maksud, dengan isi, fiha di dalam muqaddimah ta'alluqus sabiqih ialah kaitannya sesuatu yang di depan billahiqih dengan sesuatu yang di belakang. Beda kan? Beda-beda. Ait ta'alluquh artinya adapun kaitan min haitsul i'anati ialah min haitsul i'anatuh ialah dari segi i'anah dari segi membantu fi syuru'ih di dalam memulai ala wajhil basirati atas wajah basirah, atas wajah intuisi, ala wajhil basirati atas aspek intuisi. Bi khilafit taksimi berbeda halnya dengan taksim, membagi-bagi. Fa innahu karena sungguhnya taksim ma ila satu yudkaru yang disebutkan disebutkan ifadatil maksudi untuk menjelaskan maksud. Nah, jadi di sini ada 3 istilah ya. Ada khotimah, ada muqaddimah, ada taksim. Kalau khotimah itu menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan maksud. Ya kan? Maksud ini adalah materi yang kita bahas, adalah ketauhidan misalnya gitu kan ya. Ini maksud. Kalau khotimah itu menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan maksud, dengan isi atau pokok yang kita bahas. Cuman kalau khotimah ini fungsinya lebih kepada takmil dan taudih, memberikan penyempurna dan memberikan penjelasan lebih. Kalau khotimah, ada muqaddimah dengan khotimah sama-sama menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan isi. Cuman perbedaannya muqaddimah dengan khotimah, kalau khotimah adalah fungsinya untuk asyuru, membantu memulai muqaddimah. Jadi supaya untuk sebelum mulai kepada pembahasan ada muqaddimah membantu untuk memulai. Ya kan? Nah, kalau khotimah tadi fungsinya untuk takmil, penyempurna dan menambah penjelasan, memberikan penjelasan lebih. Kalau muqaddimah hanya membantu fisyuru di dalam memulai. Ada taksim. Kalau taksim itu katanya mayut karuh li fadatil maksudi, hanya menjelaskan hanya menyebutkan apa yang ingin dijelaskan maksud. Taksim kan seperti tadi ada al-faslus tsani, al-faslus salis, robi sampai al-faslus sadis. Itu namanya taksim. Tak menjelaskan sesuatu yang berkaitan, enggak, tapi menjelaskan maksud itu sendiri. Beda ya. Khotimah dengan muqaddimah menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan maksud. Kalau taksim menjelaskan maksud itu sendiri. Qauluhu adapun perkataan musannif mimma ala kulli mukallafin dalam kurung mimma ala kulli mukallafin. Min adapun min ditaklilih ialah untuk taklil. Minnya itu bermakna taklil mimma, kan asalnya min dan ma digabung menjadi mimma. Minnya itu bermakna taklil. Dikaulihi karena perkataan nadim dikri dalam kurung dikri bakil wajibi ala haddi qaulihi ta'ala atas batasan firman Allah Ta'ala, maksudnya karena berdasarkan firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Mimma khoti'atihim uriku. Mimma karena sesuatu, minnya ini bermakna taklil sama dengan mimma ala kulli mukallafin, bermakna karena, bukan bermakna dari. Seharusnya kan kalau min bermakna dari kan, tapi di sini bermakna taklil, makanya bermakna karena.
Mimma karena suatu khotiatihim. Atau langsung saja kalau diartikan satu persatu sulit. Mimma khotiatihim karena kekeliruan mereka. Mimma khotiatihim karena kekeliruan mereka. Uriku ditenggelamkan siapa mereka. Maksudnya orang-orang kafir. Karena mereka sudah melakukan kesalahan berupa dosa dan kemaksiatan. Uriku mereka ditenggelamkan. Wama adapun ma pada lafadz ma khotiatihim. Adapun lafadz ma mausulatun ialah ma mausulah. Ma isim mausul butuh aid dan butuh silah. Wa qalu adapun perkataan nadim ala mukallafin dalam kurung ala mukallafin. Muta'alliqun ialah berkaitan atau berta'alluq bi qaulihi dengan perkataan nadim min wajibin dalam kurung min wajibin. Ala itu adalah huruf jar. Kalau huruf jar pasti butuh ta'alluq. Mana ta'alluqnya ala adalah wajibin. Wajib ala mukallafin atas orang mukallaf. Qauluhu adapun perkataan nadim min wajibin di dalam kurung min wajibin. Perkataan nadim min wajibin min adapun min zaidatun ialah zaidah. Minnya itu tambahan. Jadi meskipun ada min tapi tak dibaca. Kalau kamu mengartikan bait ini tak usah dibaca min wajibinnya. Mimma karena suatu ala mukallafin atas mukallaf min wajibin ialah wajib. Seperti itu. Tak boleh min wajibin ialah dari. Minnya tak dibaca karena itu zaidah tambahan. Wajibun ada apa lafadz wajibun atau wajibin min wajibin tadi itu kan. Wajibin ada pun lafadz wajibun. Khabarun ialah khabar. Menjadi khabar li mubtada'in mahdufin bagi mubtada yang dibuang. Jadi wajibin min wajibin itu menjadi khabar, mubtada'nya dibuang. Wal jumlatu adapun jumlah minal mubtada'i wal khabari dari mubtada dan khabar. Jumlah dari mubtada dan khabar dari mubtada dan dibuang dan khabar yang berupa wajibin itu silatul mausulih ialah menjadi silah mausul. Min wajibin itu kan adalah khabar, jumlah kan. Jumlah susunan dari mubtada dan khabar. Nah, jumlah itu kemudian dijadikan silah dari mimma. Wa takdirul kalami adapun takdir kalam atau perkiraannya kalam. Kalau kalam itu seandainya disebutkan secara utuh begitu maksudnya. Adapun perkiraannya kalam wa innama dzakartu bakil wajibih li ajadil ladzi huwa wajibun ala kulli mukallafin. Ini seandainya bukan bait bunyinya seperti ini. Wa innama dzakartu hanya saja menyebutkan siapa aku bakil wajibih kepada sisa-sisa perkara yang wajib. Bakil wajibih kepada sisa-sisa perkara yang wajib li ajadil ladzi karena sesuatu, karena semata-mata sesuatu. Huwa yang adapun alladzi wajibun ialah wajib. Huwa yang adapun alladzi wajibun ialah wajib. Wajib ala kulli ala mukallafin atas mukallaf. Ini yang benar seperti ini sebenarnya. Seandainya bukan bait, bunyinya seperti ini, pas seperti ini. Dzakartu bakil wajibih li ajadil ladzi huwa wajibun. Nah, tidak ada min wajibin kan? Tidak ada minnya. Langsung wajibun ala mukallafin. Ala ini ta'alluq kepada wajibun. Nabiyuna Muhammadun wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.